Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang teori konstruktivisme. Baik, perkenalkan nama saya Silvi Rahmatika dengan NIM akhir 04. Saya Dewi Lafaiza Kaladazia dengan NIM akhir 043. Saya Frisyana Septra Nurmarinda Karo Putri NIM akhir 069. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hijrah, jihad, dan radikalisme. Hijrah adalah berpindah berdasarkan satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang berpindah tempat ke tempat yang lain yaitu dinamakan muhajir. Contohnya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah pertama, Muslim pada Indonesia berada pada tekanan dan bebas buat melaksanakan ibadah sinkron menggunakan keyakinan. Yang kedua, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang mengatur dan memfasilitasi penegakan 5 rukun Islam, misalnya salat, zakat, puasa, dan haji. Jihad, wajahidu fillahil haqq jihadihi, yang artinya dan berjuanglah pada jalan Allah dengan sebenarnya perjuangan. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Dengan demikian, makna berjuang tidaklah sama menggunakan berperang. Istilah berjuang bermakna luas dan meliputi aspek yang lebih kaya. Misalnya, buat menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Dengan demikian, jihad bukanlah usaha buat melakukan aksi-aksi pemboman atau bunuh diri, menggunakan ledakan pada tengah-tengah kerumunan orang yang berdosa. Tindakan teror tadi sama halnya menggunakan bunuh diri yang sangat dibenci Allah. Dalam Islam, bunuh diri termasuk pada perbuatan yang tercela dan pelakunya berdosa besar. Kan menurut Ar-Raib As-Safani yang dikutip oleh Rahimin, jihad memiliki 3 arti. Yang pertama, usaha dengan usaha untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, upaya serius untuk melindungi agama Allah dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga. Dan yang ketiga yaitu jihad melawan kekafiran untuk membela Islam. Contohnya seperti istilah syarak atau secara terminologi, jihad adalah mencurahkan kemampuan membela dan mengalahkan musuh untuk menyebarkan dan melindungi Islam. Contohnya seperti perang juga. Sultan Mansur juga mengatakan jihad bekerja dengan kapasitas penuh. Dalam KBBI, yaitu memiliki 3 arti. Yang pertama, usaha dengan usaha untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, upaya serius untuk melindungi agama Allah dengan mengeluarkan harta, jiwa, dan raga. Dan yang ketiga, jihad melawan kekafiran untuk membela Islam. Selanjutnya, pengertian radikalisme. Menurut istilah, radikalisme berasal dari bahasa Latin kardinal yang berarti akar, bawah, dan tanah. Ini juga bisa berarti perubahan yang mencakup segalanya dan sangat tidak menuntut. Menurut KBBI, radikalisme adalah 1. Paham atau aliran radikal dalam politik. 2. Ideologi atau sekta yang mencari perubahan atau reformasi sosial dan politik melalui cara-cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim di sekolah politik. Kamus Ilmu Politik Muhammad Dahlan Al-Bari menulis bahwa radikal sama dengan menyeluruh, masif, padat, dan tajam. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme agama. Kehadiran gerakan radikal dapat dilakukan oleh kelompok yang disengaja. Kelompok ini sering ingin mengubah sistem nilai dan masyarakat. Radikalisme dapat diklarifikasikan dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam konteks ini, agama berperan sebagai realitas sosial. Radikalisme juga dipengaruhi oleh antropologi yang berakar pada perilaku keagamaan sebagai hasil dari alkulturasi atau akulturasi. Masalah radikalisme harus diselesaikan dengan melihat masalah yang muncul di masyarakat. Menurut Holholis Majid, radikalisme memiliki 4 bagian. Pertama, perampasan relatif. Ini adalah perasaan ditolak, dikecuali, atau ditinggalkan oleh orang lain atau jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena seseorang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Kedua, penyimpangan atau rasa tidak berpartisipasi dalam tatanan sosial yang berkembang. Penyimpangan terlihat pada kritis di mana masyarakat terpinggirkan di kota-kota besar akibat urbanisasi. Ketiga, disorientasi. Kondisi dapat dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki
vitalitas, akibatnya dia hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Keempat, egasi. Ini tentang waspada terhadap seseorang atau negara. Sebagaimana dikatakan Sultan Mansur di atas, yang mengatakan bahwa jihad bekerja dengan sepenuh hati. Menurutnya, jihad harus melalui 3 tahap. Yang pertama, ada ruh yang menghubungkan makhluk hidup dengan penciptanya. Yang kedua, Roh Kudus menciptakan kekuatan dinamis yang tahu bagaimana bertindak menurut tempat, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, mulailah dengan ilm yakin dengan meningkatkan keimanan hingga hak al-yakin. Berdasarkan kecenderungannya, tanda-tanda radikalisme mencakup 3 hal. Pertama, reaksi terhadap keadaan yang sedang berlangsung. Reaksi tadi akan timbul menjadi pertimbangan antara melawan atau menolak. Kedua, yaitu penyerangan terhadap suatu tantangan menggunakan sistem lain. Sistem atau tatanan itu bersifat aturan terhadap tatanan tadi. Ketiga, keyakinan terhadap ideologi. Keyakinan ini beriringan. Saya akan menjelaskan tentang strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Apa itu radikalisme? Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme merupakan pandangan mengenai keinginan melakukan perubahan radikal sesuai dengan interpretasi agama dan ideologi yang dianut oleh melalui kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik, bahkan pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. Upaya-upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Antisipasi radikalisme itu ada 5. Yang pertama adalah mendorong pemerintah daerah membuat regulasi peraturan daerah seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa melawan radikalisme, membentuk forum-forum kerukunan umat